Siapa dari kalian yang ngerasa kalau HP sekarang tuh kayak banyak gimmicknya nggak kayak HP-HP dulu? Coba deh kalian ngaku. Ya udah, kita coba bahas HP yang rilisnya 2 tahun lalu ya. Jadi ini adalah Realme 9 Pro Plus 5G. Nah, siapa nih yang masih pakai Realme 9 Pro Plus 5G ini sampai sekarang? Atau malahan berencana mau minang Realme 9 Pro Plus di tahun 2024 ini? Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya, biar jadi bahan diskusian yang mau beli HP ini nantinya. Oke, kita ngomongin harganya dulu. Waktu awal rilis Realme 9 Pro Plus ini dijual di 4,5 juta untuk varian 8 per 128 GB dan sekarang cuma 2 jutaan aja buat kondisi bekasnya. Jadi, Realme 9 Pro Plus ini katanya punya kualitas kamera flagship. Apa bener? Atau hanya gimmick yang dilempar ke publik? Nah, setelah gue cari-cari, ternyata rasanya nggak hanya sebuah overclaim saja. Di kamera HP ini disematin beberapa teknologi nih, kayak ProLight Imaging teknologi yang menggabungkan dari 3 unsur di dalamnya. Seperti sensornya yang udah pakai sensor flagship Sony IMX766. Lalu ada juga AI Noise Reduction Engine 3.0, serta sistem stabilisasi yang diantaranya ada OIS dan AIS. Gokil sih, HP mid-range loh ada OIS dan AIS juga. Kalau ada yang tahu fitur kayak gini di HP lain, coba deh komen di bawah. Nah, untuk hasil dari ProLight Imaging teknologi bisa kalian lihat di hasil jepretan berikut. Di kondisi cahaya yang terang, dynamic range di HP ini cukup bagus. Bagian gelap terang di HP ini bisa ditangkap dengan baik. Tapi efek pemrosesan khas Realme ini nih yang bikin fotonya terlihat tajam. Kontrasnya juga lumayan ngangkat, bikin tiap warnanya jadi kelihatan pekat. Tapi buat kualitas low light-nya ini gila sih, hardware-nya sadis. Biasanya kelas HP mid-range kalau disuruh foto yang gelap malah keteteran. Tapi buat Realme 9 Pro Plus berkat dukungan OIS-nya bisa moto dengan jelas terang dan tajam, noise-nya juga dikit, detailnya juga tetap kelihatan. Bukan hanya itu aja nih, melainkan ada 4 filter yang bisa jadi favorit kalian yang udah ditanam di kamera ini. Di antaranya Neon Trail, Light Trail Portrait, Rush Hour, dan Light Painting. Dari keempat filter ini memudahkan kita untuk mengekspresikan kreativitas fotografi nantinya. Menurut gue di kelas HP mid-range ini udah bagus banget sih. Dan untuk perekaman video 4K menurut gue kualitasnya cukup oke, detail juga dapat. Untuk kestabilannya aja yang terlihat masih kaku di resolusi ini. Tapi kalau kalian nurunin resolusinya ke 1080p 30 fps. Disinilah kita bisa melihat kombinasi antara OIS dan AIS-nya tuh bekerja secara bersamaan. Untuk menghasilkan video yang lebih smooth, bahkan bisa dibilang ini bagus banget. Lalu kalau ngomongin desain ini selera lah ya dengan desain modul kamera yang simple dan minimalis. Gak jelek dan gak wah juga yang menurut gue ini desain aman. Oh iya, untuk ketebalan Realme 9 Pro Plus ini di 7,99 mili yang menurut gue masih bisa dibilang tipis. Lalu layar di HP ini berukuran 6,4 inch berpanel Super AMOLED yang mendukung refresh rate 90Hz dengan tingkat kecerahan hingga 1000 nits. Kecerahan segini tuh masih bisa melihat layar dengan jelas ya, walau di bawah terik matahari sekalipun. Nah, buat mesin dapur pacunya, Realme 9 Pro Plus pakai chipset dari MediaTek yakni Dimensity 920 yang tentu udah support 5G. Kalau nggak salah chipset Dimensity 920 setara sama Snapdragon 778G ya, jadi udah termasuk ngebut terlihat dari skor Antutunya yang hampir tembus di 500 ribuan poin. Jadi dipakai main game sejenis MLBB bisa dilibas dengan mulus, dengan settingan ultra dapat rata-rata di 60 fps. Lalu buat game kedua PUBG bisa main di settingan smooth extreme dapat rata-rata di 57-59 fps. Buat kalian yang suka settingan yang lebih tinggi bisa di set HDR ultra dapat rata-rata 29 fps. Lalu buat game yang berat disaranin ngaktifin mode blanch kayak di Genshin Impact ini, di mode blanch bisa dapat rata-rata di 37 fps. Intinya kalau mau main game berat pastiin aktifin mode gamenya biar lebih enak ya. Nah, Mimin juga yakin nih, pengalaman main game kalian di HP ini pasti lebih asik berkat dukungan setup dual speaker Dolby Atmos. Kalian juga pasti ngerasain lah ya gimana rasanya main game speakernya cuma satu atau mono, step lawan di game kayak nggak kedengeran kalau tanpa headset.
Lalu Realme 9 Pro Plus ini juga punya sebuah mesin haptic feedback yang namanya X-Axis Tactile Engine. Jadi getaran yang dihasilin dari mesin ini tuh halus ya. Lalu fingerprint di HP ini juga udah ditanam dalam layar. Dan menariknya yang membuat HP ini beda dari HP lain. Fingerprint di HP ini juga berfungsi ganda sebagai monitor detak jantung. Jadi sekarang kita dapat membuka kunci ponsel serta sekaligus memeriksa detak jantung kita dengan mudah. Kok mereka kepikiran ya masukin fitur seperti itu di sini? Mantep sih. Oh iya, chipset Dimensity 920 ini juga ditandem sama RAM berkapasitas 8 GB ya. Dan bisa ditambah lagi hingga 5 GB lewat fitur RAM Expansion. Serta storage internalnya ini juga cukup lega di 128 GB. Jadi udah cukup lah buat tahun 2024 ini. Lalu buat sektor baterainya, HP ini tuh punya kapasitas 4500 mAh dengan dukungan Super Dart Charge 60W, jadi udah ngebut ya. Kemudian buat softwarenya, Realme 9 Pro Plus pakai antarmuka Realme UI 3.0 berbasis Android 14. So itu dia review temu kangen kita bareng Realme 9 Pro Plus di tahun 2024. Kesimpulannya, Realme 9 Pro Plus ini masih sangat menarik di tahun ini, apalagi fitur-fiturnya yang kebanyakan di bawah itu juga dari HP flagship, jadi sangat menarik. Nah, pertanyaannya, hal apa aja nih yang kalian suka dari Realme 9 Pro Plus 5G ini? Tinggal komen di bawah. Dan sebelum Mimin akhiri, Mimin saranin, kalau kalian berencana mau beli di tahun ini, ambil dari bekasnya, teman aja jadi tahu pemakaiannya ya. Oke, mungkin itu aja review singkat kali ini. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.